Ini dia brand hack buat kamu yang ngerasa sekarang itu udah lama banget buat mempelajari sesuatu. Simak 6 hal yang bisa kamu lakukan untuk meningkati kemampuan belajar kamu. Otak manusia itu memiliki neuroplasticity. Nah, apakah neuroplasticity itu? Jadi otak manusia itu bisa berubah kemampuannya, perilakunya seiring dengan pengalaman yang dialami seseorang tersebut. Jadi kalau contohnya kita mempelajari satu hal secara terus-menerus, awalnya nggak bisa, akhirnya bisa menjadi bisa. Nah, itu neuroplasticity. Orang yang plastisitasnya semakin baik tentunya akan lebih cepat belajar dan lebih terbuka terhadap ilmu-ilmu baru. Tapi bagaimana kalau saya sih sekarang udah ngalamin yang namanya lambat dalam belajar? Susah banget menyerap informasi baru. Apakah ini faktor umur? Tapi nggak juga ya, kadang-kadang anak muda juga susah mempelajari hal baru, nggak cuma yang udah berumur saja. Nah, kalau kayak gitu, teman-teman perlu tahu 6 hal berikut ini. Yang pertama adalah attention. Nah, bayangkan kalau kalian berada di sebuah kelas, lalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, dengan kalian sambil megang HP atau ngerjain yang lain. Kalau kalian fokus hanya mengerjakan satu kegiatan, yaitu memperhatikan tanpa distraksi yang lain, pasti kalian akan lebih cepat menyerap informasi tersebut. Nah, masalahnya kita terlalu banyak melakukan distraksi. Sekarang kalau kalian fokus pada satu hal, coba bayangkan saja, sekarang kalian duduk di satu tempat, lalu bayangkan antara tempat yang kalian duduki tersebut dengan badan kalian. Kalau kalian fokus, justru kalian bisa merasakan lebih sensitif terhadap hal-hal sekitarnya. Demikian juga saat kita dengan belajar. Kalau kita fokus hanya mendengarkan satu bagian atau mengerjakan satu bagian, tentunya akan lebih banyak yang diserap, dan itu lebih dari 50%. Yang kedua adalah alertness, atau teman-teman harus punya kepekaan ya, kewaspadaan terhadap diri teman-teman. Contohnya alertness itu gini, kalau kalian biasanya makan terlalu banyak sebelum melakukan kegiatan berikutnya atau sebelum belajar, pasti akan ngantuk. Maka alertnya adalah makan terlalu banyak. Efeknya apa? Ngantuk. Nah, kalian harus menghindari yang makan terlalu banyak. Atau alertness-nya gini, jika saya tahu saya itu ngantuk, saya minum kopi. Nah, saya juga bisa punya alertnya, kalau saya minum kopinya berapa banyak, supaya nggak sakit lambung, cukup menghilangkan ngantuk. Nah, alert ini penting banget. Tahu juga ada seseorang, oh kalau saya sudah pasti nih kalau kedengar suara teriakan saya terganggu atau suara HP, maka saya matikan HP saya. Nah, perlu yang namanya alert. Nah, itu dia yang teman-teman bisa lakukan. Nah, balik lagi, kita coba ke nomor satu tadi ya, yang attention. Attention itu buat teman-teman yang merasa sulit banget buat fokus pada satu hal, cobain ini. Teman-teman lakukan kegiatan fisik 10-20 menit sebelum belajar atau sebelum melakukan hal yang penuh konsentrasi, di mana teman-teman bisa berjalan atau push up ataupun olahraga ringan, itu akan meningkatkan fokus teman lebih baik, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kegiatan fisik itu dukung untuk fokus. Well, kita sudah dapat poin satu, yaitu attention. Yang kedua adalah alertness. Yang ketiga adalah sleep. Nah, berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk tidur? Nah, orang dewasa itu rata-rata 6 jam, lalu remaja, anak-anak ya 8 sampai 10 jam. Nah, penting banget kalau teman-teman dapat tidur yang berkualitas, otak teman-teman bisa memforming yang namanya short term memory menjadi long term memory. Apa informasi yang didapat di hari tersebut direkonsiliasi saat tidur. Nah, jadi kalau teman-teman mau ujian besoknya dan ingin meretain informasi tersebut jangka panjang, jangan justru begadang. Justru tidur dulu yang cukup, habis itu baru belajar. Jadi perlu banget yang namanya tidur. Kalau teman-teman susah tidur, biasakan gini dulu. Yang pertama mungkin begadang. Lalu teman-teman bangun pagi, paksakan di jam 7 atau jam 8 sesuai jam tidurnya, lalu lihat matahari. Nah, di sana teman-teman otak akan mengirimkan sinyal tertentu di mana hormon melatonin ini akan naik di saat jam-jam circadian rhythm-nya itu jam tidurnya. Teman-teman akan mulai disiplin tidur di hari-hari esok. Yang keempat adalah repetition. Nah, jadi otak kita itu membutuhkan yang namanya pengulangan agar bisa. Nah, bayangin otak kita itu ada synapse-nya. Nah, synapse itu kalau ada celah di antara otak kita, kalau nyambung itu namanya synapse-nya itu menyambung gitu. Nah, celah synapse ini kalau disambungin kita paham atau menguasai sebuah skill. Jadi kalau teman-teman mau belajar sesuatu dan jangka panjang harus melakukan repetition. Apa yang kita sarankan yaitu adalah space repetition, di mana teman-teman mengulang dengan jangka waktu tertentu. Ada space repetition yang hari ini belajar, lalu diulang paling lambat 3 hari lagi, lalu paling lambat seminggu kemudian, 3 minggu kemudian, 1 bulan, lalu 3 bulan, itu akan menjadi long term memory. Nah, bisa menggunakan space repetition seperti itu, dan tentunya dibekali dengan teknik-teknik memory. Kalian bisa search ya di YouTube-nya Ingatan Gajah beberapa teknik memory yang udah pernah di-share. Nah, yang berikutnya adalah nomor 5, yaitu adalah break. Nah,
break ini penting banget untuk teman-teman yang ngerasa, udah nggak bisa lagi nih masuk informasi, berat banget nih, udah penuh banget gitu ya. Teman-teman butuh break. Makin tua makin lebih panjang breaknya. Jadi break yang disarankan kalau Pomodoro Technique itu kan 5 menit gitu ya, 5-15 menit. Nah, teman-teman bisa tuh menggunakan 5 menit break sampai 15 menit untuk kegiatan-kegiatan yang teman-teman senangin supaya membreak kebosanan sehingga otak bisa reset lagi. Makin tua biasanya breaknya makin panjang, tapi teman-teman perlu yang namanya timer. So, break itu penting banget, udah pusing, nggak ada solusinya, nggak ada jalan keluar, break dulu, diam dulu, bisa sholat, meditasi, ya bisa ngopi-ngopi, bisa main game, yang tentunya kegiatan yang berbeda yang teman-teman senangin. Dan yang terakhir adalah mistakes, atau kesalahan. Justru bikin kesalahan, asal jangan terlalu fatal ya, itu bisa membuat kita belajar lebih baik, sehingga kita melihat, saya salah di mana, gitu ya, salah di mana, saya pelajarin lagi. Contohnya kita mau belajar TOEFL atau IELTS, kita ngerjain soal, kita tahu nih salah, jawaban nomor 23, jawabannya kita tulis A, harusnya B. Kenapa saya salah? Saya lihat kunci jawabannya B seperti ini. Akhirnya kita mengidentifikasi kesalahan kita. Nah, di memory sport juga gitu, anak-anak merecall angka, contohnya dia lihat, salahnya di baris kedua, angka ke-7 sama ke-8. Kenapa saya salah? Asesinya salah. Saya ngebayangin yang seperti ini, harusnya saya ganti pembayangan. Nah, mistakes itu diperlukan untuk kita lebih baik lagi. Jadi, list dulu mistake yang udah kita lakukan, analisis, dan bagaimana kita menghindari berikutnya. Nah, 6 langkah ini kalau teman-teman lakukan, plus latihan memori yang rutin, 5-15 menit per hari, 3 disiplin ya, seperti angka, kata, gambar ya, ataupun kartu, teman-teman pasti memiliki kemampuan belajar yang luar biasa, meningkat 2 kali lipat bahkan lebih. Dan ini sudah saya buktikan. Oleh sebab itu, teman-teman ingat kembali 6 hal. Yang pertama adalah attention, yang kedua alert, yang ketiga adalah sleep, lalu kemudian repetition, lalu break, dan juga mistakes ya. So, selamat cobain brain hack kali ini. Terima kasih, bye-bye.